Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Farhan Faldi, NIM 2134304 dari Prodi Informatika. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Interaksi Manusia Komputer dengan dosen pengampu Ibu Resmi. Nah, di sini artikel jurnal yang disebut ialah algoritma machine learning dalam memprediksi harga rumah. Nah, pertama kenapa saya membuat ini? Karena penentuan harga rumah merupakan suatu tantangan di dalam pasar real estate yang kompleks dan dinamis. Penggunaan di sini saya menggunakan metode regresi linear di dalam machine learning. Dalam proses pelatihan model, variabel dependen ditetapkan sebagai harga rumah atau ini sebagai variabel Y-nya harga rumah. Sedangkan variabel independennya ada jumlah kamar tidur, luas tanah, luas bangunan, dan kamar mandi. Model regresi ini kemudian dilatih menggunakan algoritma machine learning untuk menemukan hubungan dan pola-pola antar variabel-variabel yang ada. Lalu setelah training dilakukan, model ini digunakan untuk memprediksi harga rumah berdasarkan informasi jumlah kamar tidurnya, luas tanah, luas bangunan, dan kamar mandi yang akan diberikan. Dengan menggunakan model ini, pemilik rumah atau profesional real estate dapat memiliki perkiraan yang lebih akurat tentang harga rumah yang akan datang. Namun penting diingat bahwa hasil prediksi model regresi linear dapat dipengaruhi oleh kualitas dan jumlah data yang digunakan dalam pelatihan. Jadi maksudnya gini, ini kan ada beberapa faktor, maksudnya variabel-variabel independen ini ada banyak. Jadi belum tentu dalam melakukan regresi ini hasilnya udah 100%. Karena masih banyak yang bisa mempengaruhi, seperti lokasi geografis, fasilitas publik, kondisi pasar, dan faktor manusia. Lalu kemudian kita langsung masuk aja ke pendahuluan. Seperti yang kita tahu, pasar real estate merupakan salah satu sektor yang paling penting dan kompleks dalam perekonomian global. Harga rumah merupakan salah satu indikator utama dalam pasar real estate, dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lokasi, ukuran, dan fasilitas rumah. Dalam beberapa tahun terakhir, kemajuan dalam teknologi dan AI telah memberikan pendekatan dalam menentukan harga rumah dengan menggunakan metode analisis yang lebih canggih. Salah satu metode yang populer ini ialah regresi linear di dalam konteks machine learning. Apa itu regresi linear? Regresi linear ialah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Dalam konteks menentukan harga rumah, variabel dependennya seperti yang saya sebutkan tadi, dan variabel independennya juga ada ini. Lalu dengan menggunakan pendekatan regresi linear dalam machine learning, kita dapat memprediksi harga rumah berdasarkan kombinasi-kombinasi variabel yang ada. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan keberhasilan penggunaan regresi linear dalam menentukan harga rumah. Dengan memanfaatkan dataset yang mencakup informasi terkait properti, model regresi linear dapat dilatih untuk mengidentifikasi hubungan dan pola yang signifikan antar variabel-variabel tersebut. Hasilnya, model yang akan kita dapatkan dapat memberikan estimasi harga yang akurat berdasarkan fitur-fitur yang diberikan. Namun perlu diingat bahwa model ini masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut. Nah, lalu langsung masuk aja ke landasan teori. Yang pertama ada state of art. Dalam penelitian ini, regresi linear dalam machine learning telah digunakan secara luas dalam menentukan harga rumah. Beberapa penelitian terkait telah mengungkapkan kemampuan regresi linear untuk memprediksi harga rumah dengan akurasi yang tinggi, berdasarkan fitur-fitur seperti jumlah kamar tidur, luas tanah, luas bangunan, dan kamar mandi. Metode ini telah terbukti efektif dalam menganalisis pola dan hubungan antar variabel-variabel untuk menampilkan estimasi harga yang akurat. Namun, para peneliti terus mengembangkan pendekatan yang lebih maju dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti geografis, aksesibilitas, infrastruktur, dan faktor-faktor sosial ekonomi. Lalu yang kedua ada noviety dan kontribusi. Noviety penelitian di sini ialah menggabungkan variabel jumlah kamar tidur, luas tanah, luas bangunan, dan kamar mandi dalam suatu model regresi linear untuk menentukan harga rumah. Meskipun faktor-faktor ini telah sering digunakan secara terpisah dalam penelitian yang lain, untuk mengintegrasikannya secara bersamaan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan dan pengaruh mereka terhadap harga rumah. Kontribusi utama kami ialah memperluas pemodelan regresi linear dengan menggabungkan fitur-fitur ini, sehingga memberikan hasil prediksi rumah yang lebih akurat dan komprehensif. Dengan pendekatan ini, tujuan kami ialah memberikan pemilik rumah dan profesional real estate alat
yang lebih kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan estimasi harga rumah yang lebih terperinci dan informasi yang lebih holistik. Lalu kemudian metode implementasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengeksplorasi suatu kondisi atau keadaan dengan cara yang sistematis menggunakan data dan fakta yang tersedia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh dari Kaggle.com. Yang pertama, pengumpulan data. Di sini saya melakukan observasi dan studi pustaka dan juga dokumentasi. Dan data ini diambil dari Kaggle seperti yang disebut sebelumnya. Lalu yang kedua ada eksplorasi data analis atau EDA. Eksplorasi data analisis atau EDA ialah proses penelitian awal untuk mengidentifikasi pola, menemukan outlier, menguji hipotesis, dan memverifikasi asumsi. EDA berguna dalam mendeteksi kesalahan secara dini, mengidentifikasi anomali dalam data, mengetahui hubungan antar data, dan mengekstrak faktor penting dari data. Lalu kemudian preprocessing data ialah persiapan data dengan membuang missing-missing value dan membersihkan data dan memperbaikinya. Jadi data itu akan disesuaikan, jadi datanya jadi layak. Lalu kemudian eksplorasi data analis. Eksplorasi data analisis dilakukan untuk memeriksa data yang dimiliki dan menentukan bagaimana data tersebut akan diproses. Lalu ada representation, data ini diubah menjadi visualisasi agar lebih menarik dan yang melihat akan mengerti bagaimana cara melihat datanya. Lalu ada modeling, di sini dilakukan penerapan model algoritma untuk memproses data lebih lanjut dan mencari kesimpulan dari data. Lalu yang terakhir ada deployment atau evaluasi. Tahap ini melibatkan penarikan kesimpulan dari hasil data mining yang telah dilakukan. Kesimpulan akhir yang diperoleh berdasarkan hipotesis yang dihasilkan dari proses data mining. Lalu masuk ke hasil dan pembahasan. Penelitian ini menggunakan EDA dalam menganalisis prediksi harga rumah. Tadi sudah disebutkan, nah, langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama itu mengimport library. Ada beberapa library yang diinput di sini ada Pandas, NumPy, dan Matplotlib. Nah, Pandas ini library yang digunakan untuk memanipulasi dan analisis data, NumPy untuk melakukan operasi numerik, dan Matplotlib ini untuk menampilkan visualisasi data. Lalu melakukan data pre-processing ini, dataset harga rumah akan mengalami proses seleksi. Tujuannya ialah menghapus data yang tidak relevan atau tidak digunakan dalam analisis. Lalu yang ketiga ada EDA, eksplorasi data analisis, ialah metode untuk mengeksplorasi dan memeriksa data yang ada, serta menentukan bagaimana data tersebut akan diproses. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap keberadaan data kosong, penghapusan data yang duplikat, dan pengkonversian kategori data. Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap missing values dalam dataset. Sebenarnya ini lebih dilakukan di dalam data pre-processing. Pada tahap ini akan menghapus baris dan kolom yang tidak terpakai. Ini untuk mengecek missing value-nya. Lalu representasi. Di representasi ini dilakukan visualisasi dari data rumah yang dipunya untuk melihat persebaran dari data harga terhadap variabel. Ini bisa dilihat antara persebaran data terhadap kamar tidur. Lalu ini terhadap luas tanah, ini terhadap luas bangunan, dan kamar mandi. Lalu kemudian ada matriks korelasi. Matriks korelasi merupakan suatu tabel yang menampilkan tingkat hubungan antar dua atau lebih variabel. Pada matriks ini digunakan koefisien korelasi Pearson sebagai ukurannya yang memiliki rentang nilai antara -1 hingga +1. Nilai positif mengidentifikasi adanya hubungan positif antar variabel-variabel tersebut. Sementara itu, nilai negatif menunjukkan adanya hubungan negatif antara variabel-variabel tersebut, yang berarti jika nilai salah satu variabel meningkat, kemudian kemungkinan variabel lainnya akan menurun. Ini matriks korelasinya. Bisa dilihat korelasi antara kamar tidur dan luas tanah, dengan luas bangunan, kamar mandi, dan dengan harga. Begitu pula antara variabel yang lain. Lalu di sini melakukan multiple linear regression. Pada analisis ini, multiple linear regression digunakan library Scalon. Dataset yang digunakan terdiri dari 196 data observasi yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu data training 80% dan data testing 20%. Di sini akan menetapkan variabel dependen, yaitu harga rumah, dan variabel independen, yaitu luas bangunan, luas tanah, kamar tidur, dan kamar mandi. Lalu kemudian dilakukan regresi linear, dan ini hasil yang didapatkan perbandingan antara aktual dan prediksinya ini lumayan cocok. Lalu dari lakukan regresi didapatkan hasil nilai akurasi itu sebesar 0,51%. Berarti masih banyak faktor yang mempengaruhi harga rumah, bukan hanya variabel-variabel dependen yang tadi.
Lalu kemudian kesimpulan dan saran yang saya dapatkan, karenanya ada didapat skor 0,1%, di sini menyimpulkan bahwa terdapat banyak faktor dalam menentukan harga rumah, sehingga menggunakan multi regression tidak terlalu efektif. Demikian saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.